Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat pagi semuanya. Saya membacakan satu kebenaran firman Tuhan, saudara, yang terambil dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat 1 sampai ayat 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna, saudara. Banyak orang, ya saudara, termasuk sebagian orang Kristen, salah mengerti penyerahan diri. Penyerahan hanya saat terdesak, saudara. Ini sebenarnya sikap manipulatif. Sikap yang hanya memanfaatkan Tuhan. Ini adalah pengertian yang dangkal dan keliru. Dan pada umumnya, saudara, sebagian besar kita melakukan hal ini. Hanya menyerahkan diri pada waktu kita dalam keadaan terdesak. Iya, keadaan terjepit. Ketika kita sedang menghadapi pergumulan dan persoalan hidup, yang itu sudah tidak bisa lagi ditanggulangi, baru menyerahkan diri. Ini prinsip yang keliru dan salah, saudara. Mereka lupa bahwa kita ini adalah umat tebusan. Sudah benar-benar menjadi milik Allah mestinya. Kita yang mestinya tergantung di kayu salib, Allah melalui putra tunggalnya, Tuhan kita Yesus Kristus, menggantikan tempat itu. Sehingga saudara kita dibebaskan. Dibebaskan. Bukan berarti dibebaskan lalu tidak ada tanggung jawab. Nah, orang berpikir sudah dibebaskan dari hukuman mati, lalu sudah tidak bertanggung jawab lagi atau tidak ada tanggung jawab. Atau sudah mendapatkan sebuah anugerah, lalu sudah tidak ada tanggung jawab terhadap anugerah tersebut. Ini sebuah penyimpangan, saudara. Padahal di balik penebusan, di balik anugerah yang Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma, ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, yang harus kita selesaikan. Karena tujuan penebusan itu, saudaraku, supaya manusia dapat dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Supaya manusia bisa digarap, supaya manusia bisa dibentuk kembali. Bukan otomatis dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib, lalu hanya dengan mulut kita mengaku percaya, lalu tidak membuat sesuatu, tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Padahal ketika kita ditebus, saudaraku, kita harus mengambil bagian di dalam kekudusan Allah. Harus mengambil bagian dalam kekudusan Allah, saudara. Dan ini yang tidak dimengerti oleh banyak orang. Benarlah yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup.
Ini hidup yang berkualitas. Bukan hanya hidup seperti makhluk lain seperti binatang. Kalau binatang tidak ada yang perlu dipertanggungjawabkan. Karena binatang tidak memiliki jiwa dan roh. Manusia memiliki jiwa dan roh. Dan roh yang ada di dalam diri manusia itu berasal dari Bapa. Bukan berasal dari yang lain, berasal dari Bapa. Dan suatu hari akan kembali kepada Bapa. Jadi sebagai umat tebusan kita harus mempersembahkan hidup yang berkualitas. Bukan bangkai, saudara. Yang hidup ini, baik jasmani maupun rohani kita, harus dipersembahkan kepada Tuhan. Dan bukan bercacat. Tidak boleh bercacat, saudara. Maka setiap hari walaupun sulit kita melakukan, kita terseok-seok, berita tentang kesucian hidup, kekudusan hidup kita terus kemukakan. Sampai bisa mewarnai seluruh hidup kita. Karena Tuhan tidak menginginkan yang bercacat. 1 Petrus 1:16 jelas tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini firman, kebenaran. Tentu tidak seperti membalikan telapak tangan, kita harus berjuang. Karena kita sedang mendiami kemah kediaman yang sementara ini. Yang penuh dengan dosa, syarat dengan dosa. Nah, kita mau keluar dari kemah yang sementara ini tidak mudah, saudara. Tidak mudah seperti kupu-kupu, ya saudara, mau keluar dari kepompong. Itu dia menggeliat di dalam, saudara. Tidak mudah. Dia mau keluar dari kepompong tersebut. Itu bukanlah hal yang mudah, saudara. Nah, demikian pula dengan kita, saudara, mau keluar dari kemah kediaman kita yang berdosa ini tidaklah mudah. Karena daging kita ini banyak dengan sangat berpotensi berbuat dosa. Berbuat dosa, bisa jatuh kepada kebodohan. Nah, oleh sebab itu kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan uluran tangan. Kita membutuhkan Roh Kudus untuk memimpin kita terus. Makanya kita tidak henti-henti berdoa. Setiap hari. Bukan mencari panggung agar pendeta Maramis bisa dikenal di banyak tempat, di banyak gereja. Sorry, itu sudah mati, saudara. Kita sudah berusaha untuk mematikan itu. Tidak ada lagi kepentingan diriku. Kita harus berusaha mematikan itu. Karena daging ini menuntut, saudaraku. Dia menuntut ingin dihargai, ingin dipuji, ingin disanjung. Tidak mudah, saudaraku. Karena saya manusia daging juga memiliki potensi itu. Ketika saya misalnya dipermalukan, aduh, reaksi untuk marah itu besar sekali, saudaraku. Bukan berarti tidak ada marah, ada. Tapi kadang-kadang ketika marah baru sadar, itu kebodohan kita sebenarnya. Dan saya juga mengakui itu. Kenapa aku harus marah ya? Belum diludahi, saudaraku, kena di sini pipi kita. Kita bereaksi. Berkhotbah tentang mati-mati ini, ya saudara, diri kita sendiri juga belum mati. Ini bukan mati secara harafiah. Daging kita, saudara, tidak mudah disalibkan.
Jangankan kita saudara, murid kesayangan Petrus pun saudaraku, bersama-sama dengan Tuhan Yesus bisa berkhianat. Bisa menjual Tuhan Yesus. Maaf, Yudas menjual Yesus. Coba. Jadi tidak otomatis. Jadi kalau kita tidak memiliki kenekatan, penyerahan diri secara total kepada Tuhan, dan berusaha meninggalkan dunia dengan segala percintaan, tidak mungkin kita bisa mengenakan kehidupan Yesus. Hidup kita ini makin singkat. Kita ada di fase-fase sama seperti Petrus, yang kelihatan membela Tuhan Yesus, padahal Tuhan Yesus tidak butuh dibela. Coba pada waktu Anda lihat, pada waktu Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, di tengah pergumulan yang begitu dahsyat. Nah, ketika ada serdadu-serdadu Roma mau menangkap Yesus, tindakan Petrus saudaraku, langsung cabut pedang. Karena pedang itu menjadi kekuatannya untuk membela diri. Iya, kita masih punya kekuatan itu. Ya tentu kita bukan pedang mungkin, tapi uang kita bisa menjadi kekuatan kita dan menjadi andalan kita untuk kita membela diri. Kita masih punya jabatan, punya kedudukan. Bisa membela diri saudara. Dengan pedang-pedang yang kita miliki. Tidak mudah saudara. Makanya Tuhan Yesus, Petrus sarungkan pedang. Kita bisa ketika menghadapi musuh itu saudara, kamu tidak lihat nih, saya punya kekuatan ini, bisa lawan kamu. Mematikan itu tidak mudah saudara, karena kita mewarisi kodrat dosa dari nenek moyang kita. Sejak dari Taman Eden, benih dosa yang ada di Taman Eden, benih pemberontakan, ketidaksetiaan dan ketidaktaatan itu terus mengalir. Maka kita harus benar-benar mengalami kelahiran baru setiap hari. Kelahiran baru bukan hanya terjadi pada waktu seseorang dibaptis, saudaraku, bukan. Tapi melalui pendengaran yang tajam, peka dengan mendengar firman yang dibaharui oleh Roh Kudus, terus mengalami transformasi berpikir sampai saudara mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan. Itu terus berlangsung selama 70 sampai 80 tahun. Jadi kalau saya melihat baik diri saya sendiri dan juga saudara yang masih jatuh bangun, ya itu wajar-wajar saja. Kita tidak punya niat untuk jatuh kepada dosa saudaraku. Tapi karena kodrat dosa yang tidak mudah untuk kita matikan. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita harus bangkit. Harus bangkit. Amsal mengatakan, ya, kalau kamu tawar hati dalam kesesakanmu, kecillah kekuatan. Intimidasi kuasa kegelapan itu luar biasa. Ya saudara, ayo kita terus maju, bangkit kembali saudaraku. Ya, terus menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Amin.